Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizky Karaya Priyatna dari kelompok 2. Di sini kami akan memainkan drama yang berjudul Ande Ande Lumut yang berasal dari Jawa Timur, yang diperankan oleh Diko sebagai Panji Asporobangun dan Ande Ande Lumut, Jamila berperan menjadi Dewi Skartaji, Epul sebagai pengawal, Jawa sebagai Borondo, Dea sebagai Kelting Biru, Ratu sebagai Kelting Abang Sulung, Nurul sebagai Nyai Intan, Ayunita sebagai Kelting Ijo, Sirojudi sebagai Yuyun Kakak, Khairul Fahri sebagai prajurit A, Ardi sebagai prajurit B, Sukha sebagai prajurit C, dan Guru sebagai burung bangau. Kalau bisa jatuh kawanan Jawa Timur dimulai 12 kerajaan dengan kerajaan Yunan yang dipimpin oleh penjajah Raja Jaya Negara dan kerajaan Turki yang dipimpin oleh Raja Jaya Pada. Dahulunya kedua kerajaan tersebut berada dalam suatu wilayah yang bernama Kabupaten. Sesuai dengan pesan pendahulunya, kedua kerajaan tersebut harus disaling kembali melalui ikatan pernikahan untuk menghindarkan terjadinya perkawinan di antara mereka. Dan akhirnya Panji Asporobangun putra Jaya Negara dinikahkan dengan Dewi Skartaji putri dari Klaten. Satu minggu kemudian tibalah di sebuah taman. Aku diberi kepada tersebut. Mereka mau beri besar. Suatu ketika kerajaan Cendala diserang oleh kerajaan pertempuran berlangsung dengan sangat sengit. Akibat serangan dadakan itu, pertarungan intern tidak seimbang. Prajurit dalam kewalahan bermain berdesak-desak ke dalam. Melihat hal itu, Dewi Skartaji pergi meninggalkan istilahnya. Sementara itu, Panji Asporobangun sedang berburu mendapatkan kabar dari salah satu pengawal. Sampainya di
tentang tentang Kelting Kuning. Ketika sampai di sungai, Bengawan sang pangeran dihadap dan diserang oleh hiu sangkar. Dia adalah makhluk berbentuk kepiting, akan tetapi memiliki ukuran yang sangat besar dan berkuasa seperti lampu. Dari pertemuan antara ibu dan anaknya Ampun, saya akui saya kalah. Baik, akan pada kalian berserta. Allah mengalahkan hiu kangkang, Anda dan Ibu memutuskan untuk tinggal di rumah seorang janda tua bernama Gorondo, dan dia menjadi anak-anaknya. Beberapa hari kemudian dia memerintahkan pengawalnya untuk membuat sayembara tentang pencarian jodoh. Dalam waktu yang singkat, berita tentang sayembara itu tersebar luas hingga ke desa seberang. Tibalah di suatu tempat, pengawal itu mulai mengumpulkan waran yang akan disampaikan tentang tugas dari Panji Asmoro Bangun. Pengumuman. Diberitahukan akan ada sayembara untuk permaisuri Pangeran Tampan bernama Ande Ande Lumut. Berdandanlah secantik mungkin dan bertunjukkanlah satu persatu di antara kalian dengan kecantikannya untuk menjadi permaisuri. Mendengar berita itu, betapa senang hatinya seperti abang hijau dan biru. Mereka berencana akan berdandan secantik mungkin untuk menyenangkan hati sang pangeran tampan Ande Ande Lumut. Jika salah satu di antara mereka dipilih oleh sang pangeran dan menjadi permaisuri kerajaan, pasti akan menguasai dunia. Pada hari sayembara tiba, ketiga kelting saudara berdandan dengan sangat mencolok. Mereka mengenakan pakaian yang sangat bagus dan perhiasan yang indah. Saat mereka sedang asik berdandan, kelting kuning hanya bisa melihat dari kejauhan. Hei Kelting Kuning, sedang apa kamu di situ? Lebih baik kamu pergi ke sungai dan cuci semua baju kotor kita semua. Kelting kuning pun dengan sabar bergegas mengumpulkan pakaian kotor itu lalu pergi ke sungai. Sebenarnya dia pun tak tertarik untuk mengikuti sayembara itu karena dia masih teringat dengan suaminya Panji Asmoro Bangun. Karena dia akan selalu melihat dari suaminya meskipun lalu mendengar kabar tentang keadaannya apakah masih hidup atau sudah tewas dalam peperangan. Ketika sedang mencuci di sungai, tiba-tiba seekor burung walau datang menghampirinya. Wahai Tuan Putri, Bang bisa bicara. pergilah ke desa Kedapan mengikuti sayembara itu. Di sana Tuan Putri akan bertemu dengan Panji Asmoro Bangun. Bertemu dengan suamiku. Benar. Bawalah cambuk ini. Jika suatu waktu Tuan Putri membutuhkan pertolongan, Tuan Putri boleh menggunakannya. Kemudian burung bangau itu terbang dan menghilang dari pandangan mata. Mendengar bisa bertemu dengan suaminya tanpa pikir panjang lagi, Kelting kuning kembali ke rumah untuk bersiap-siap pergi ke desa Dadapan. Sementara itu saudara dan ibu angkatnya telah berangkat terlebih dahulu. Sesampainya di tepi sungai Bengawan Solo, mereka kebingungan karena harus menyeberangi sungai yang luas dan dalam. Selain itu tidak ada satupun perahu yang nampak di tepi sungai itu. Tiba-tiba seekor kepiting raksasa muncul dari dalam sungai. Hai kepiting
Tidak, tidak mau. Baiklah, kalau kamu sudah mengikuti permintaan, kembalikan air itu. Ketiganya di tempat sayembara, Kelenteng Kuning pun bertemu dengan ketiga saudara dan ibu angkatnya. Melihat kedatangannya, ibu angkat beserta dengan ketiga saudari angkatnya nampak tak suka. Tak berselang lama kemudian sayembara pun dimulai. Baiklah, acara sayembara ini kita mulai. Dan tunjukkanlah satu persatu di antara kalian dengan kecantikannya. Nyai Intan, ketahuilah aku akan memilih orang putri mereka. Hai dan baju kuning, kemarilah Baik, pangeran. yang menjadi permaisuri. Nyai Intan, ketahuilah semua putrimu telah mencium Yukangkang. Gadis ini telah terus setia dengan mencium Yukangkang. Yukangkang, kemarilah. Ampun pangeran, hamba adalah makhluk yang ditugaskan untuk memberi tugas kepada orang-orang yang mengikuti sayembara. Dan benar, mereka bertiga telah mencium tanganku. Bilanglah. Mendengar penjelasan itu, Nyai Intan dan ketiga putrinya baru sadar bahwa mereka ditolak oleh ande-ande lumut karena tidak lulus ujian. Sementara itu, Kelenteng Kuning masih kebingungan karena belum menemukan suaminya. Maaf pangeran, hamba kemarin tidak untuk mengikuti sayembara ini. Hamba kemarin untuk mencari suami saya, yaitu Pangeran Panjas Morobali. Terima kasih Dewi Sukardani telah memberikan sebagai istri. Akhirnya, sepasang suami istri yang saling mencintai bertemu kembali. Sebagai ucapan terima kasih kepada Borondo, Panjas Morobali membawanya untuk tinggal di istana. Sementara itu, Nyai Intan dan ketiga putrinya kembali ke desa dengan perasaan kecewa dan malu. Yuk, kita. Thank you.